Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Rahmat utama kami boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Juni. Tuhan berkatilah kami, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan sabda firman ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya boleh katakan memang tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juni tahun 2020. Bapak Ibu, kita masih hidup, kita masih beraktivitas di tengah-tengah pandemi Corona. Sekalipun kita melihat ada siklus penambahan dan juga mungkin ada peningkatan dari setiap orang-orang yang terjangkit dengan virus corona. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi patah semangat, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan beberapa ayat saja Bapak Ibu, supaya waktunya cukup dan kita akan lebih banyak memperdalam firman Tuhan. Demikian firman Allah, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia dan seterusnya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan dan saya beri judul firman Tuhan pagi ini adalah Wonderful Day, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah hari yang indah, hari yang bahagia. It's a wonderful day. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, percayakah saudara sidang jemaat Tuhan yang hadir hari ini, ketika engkau ada di rumah masing-masing, kita memasuki minggu yang kedua, terpikirkah dalam pikiran kita bahwa besok Senin, Selasa, Rabu, bahkan sebulan di bulan Juni yang kita lalui, di bulan-bulan mendatang kita berani mengatakan it's a wonderful day. Ada amin saudara? Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang hari, saudara, firman Tuhan beberapa kali mengatakan bahwa hari ini adalah sebuah misteri. Hari esok adalah sebuah misteri. Bahkan akan yang kita lalui, saudara, itu adalah sebuah pertanyaan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi hari ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa apapun keadaanmu, apapun situasi dan kondisi yang engkau hadapi, kita hidup di tengah-tengah pandemi corona, saya mau katakan it's a wonderful day. Ini adalah hari yang indah, ini adalah hari yang berbahagia untuk kita bisa menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, wonderful day. Apakah mungkin setiap hari adalah hari yang indah bagi kita? Pak Pendeta, apakah mungkin setiap hari yang saya jalani it's a wonderful day? Kalau kita melihat saudara, beberapa waktu yang lalu terjadi banjir bandang di Sentani, Papua saudara. Masuk beritanya di koran Republika, menelan beberapa jiwa, beberapa korban. Tidak hanya itu saudara, tahun 2019 menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di tahun 2019 ada 3.721 kasus. Ada 3.721 bencana yang terjadi di Indonesia. Atau ada lagi saudara, tidak hanya bencana, kita juga mungkin diteror dengan penyakit-penyakit. Ada pandemi corona. Kalau saudara masih ingat, Ibu Ani Yudhoyono itu meninggal karena kanker darah saudara. Betul ya saudara? Ada berapa banyak anak-anak Tuhan juga mereka mengalami sakit penyakit. Mereka diteror, mereka dihimpit dengan sakit penyakit. Atau mungkin saudara kita berita beberapa bulan yang lalu, seorang tokoh di Indonesia bernama Wiranto tiba-tiba ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Ada kejahatan di mana-mana. Bahkan data mengatakan saudara, Polda Metro Jaya Jakarta per 16 menit 11 detik
itu telah terjadi 32.614 kasus kejahatan. Dari mana Pak Teja tahu? Saya cari itu di Google, saya cari di searching di internet saudara. Setiap 16 menit, 11 detik, Polda Metro Jaya Jakarta itu menemukan 32.614 kasus kejahatan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, belum lagi terjadi beberapa bulan yang lalu di tahun 2019 pertengahan, terjadi kecelakaan bus Sriwijaya menelan sekian puluh orang, terjun dari atas ke bawah masuk sungai saudara, sekian orang meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita mau pikirkan hari ini adalah, yang mau kita renungkan hari ini, it's a wonderful day. Apakah itu yang disebut hari yang indah? Apakah itu yang disebut sebagai hari yang menyenangkan? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, masih yakinkah kita mengatakan it's a wonderful day? Masihkah kita punya keyakinan bahwa kita pasti memiliki hari yang bahagia? Tetapi berita mencekam di mana-mana, kesulitan mencekam di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Masihkah kita memiliki keyakinan, masihkah kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bahwa hari-hari yang kita jalani di dalam Tuhan, it's a wonderful day. Ketakutan pasti ada, kekhawatiran akan bencana, kekhawatiran akan tantangan masalah hidup pasti ada. Tetapi saya mau katakan saudara, mari sidang jemaat dimanapun engkau berada, dengan iman kita mau katakan it's a wonderful day. Hari ini adalah hari yang indah. Esok adalah hari yang indah. Bulan depan adalah hari yang indah. Bahkan hari demi hari yang kita jalani ke depan, it's a wonderful day. Kenapa saudara? Karena kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Firman Allah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 yang menjadi nats kita pada pagi hari ini. Ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan misi yang ketiga, bukan hal yang mudah bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami penderitaan yang hebat. Dia ditolak, dianiaya, diancam, dibunuh, bahkan mau dilempari batu, bahkan masuk penjara saudara. Tetapi justru di kitab Roma inilah Paulus katakan dengan iman, aku lebih daripada pemenang. It's a wonderful day. Bapak Ibu, seberat apa masalah yang engkau hadapi? Sidang jemaat Tuhan, seberat apa kesulitan yang engkau hadapi? Seperti Rasul Pauluskah kesulitan hidupmu? Seperti Rasul Pauluskah tantangan hidupmu? Paulus dalam masa-masa kesulitan dia tetap katakan aku lebih daripada pemenang. Dan dia berani katakan it's a wonderful day. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan memberikan dua alasan sederhana saja. Yang mudah kita ingat, yang mudah kita resapi dan kita praktekkan. Bahwa hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita lewati, bersama-sama dengan Tuhan kita mau katakan it's a wonderful day. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi, kesulitan apapun yang engkau hadapi, kekhawatiran apapun yang engkau hadapi, engkau khawatir akan apa yang engkau makan, minum, pakai, saya mau tetap katakan dorong imanmu, dorong keyakinanmu, it's a wonderful day with God. Ini adalah hari yang berbahagia, ini adalah hari yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada dua alasan mengapa hari-hari yang kita lewati di tahun 2020, di tengah-tengah pandemi corona, kita berani katakan it's a wonderful day. Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik, karena Allah di pihak kita. Bilang amin. Kenapa kita berani katakan it's a wonderful day? Kenapa kita berani katakan it's a wonderful day di tengah-tengah kesulitan? Yang pertama saudara, karena Allah di pihak kita. Karena Tuhan Yesus ada di pihak saudara dan saya. Sudah perhatikan baik-baik, Warren Wiersbe tahun 1929, dia pernah menulis sebuah pernyataan dan dia katakan begini, saya bacakan buat saudara. Warren Wiersbe dia katakan, setiap orang percaya
perlu memasuki setiap hari baru dengan kesadaran bahwa Allah ada di pihaknya. Perhatikan baik-baik, tidak perlu takut karena Allah hanya menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kendati pun untuk menerima yang terbaik itu harus melewati tantangan. Saudara, Warren Wiersbe, dia tegas mengatakan, kalau kita mau menjalani hari-hari yang baru, maka kita harus yakin bahwa Allah ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31-34 kalau saudara baca, siapakah yang akan melawan kita? Ada beberapa pertanyaan yang membuat kita menjadi ragu, siapa yang akan melawan kita? Dijawab di ayat yang sama, anaknya saja direla diberikan kepada kita, saudara. Yesus Kristus diserahkan bagi kita. Kalau Allah begitu mengasihi kita, kalau Allah begitu sayang sehingga Allah memberikan Yesus putranya bagi kita, maka saya berani katakan saudara, tidak ada seorang pun yang berani melawan kita. Ada pertanyaan berikutnya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Lalu dijawab, Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Saudara, engkau dihakimi, engkau selalu diperbudak, engkau selalu dipersalahkan oleh orang lain, engkau selalu dianggap remeh oleh orang lain. Saya mau katakan saudara, ketika Allah di pihak kita, it's a wonderful day. Engkau dianggap sepele oleh orang lain, engkau dianggap hina karena derajatmu rendah, engkau dianggap hina karena engkau miskin. Saya mau katakan, ketika Allah bersama-sama dengan kita, it's a wonderful day untuk saudara dan saya. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Early Church Greatest Preacher adalah sebuah buku, ya, sebuah tulisan yang ditulis mengenai pertumbuhan gereja, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dia mengatakan demikian saudara, bagi mereka yang melawan kita, kalau ada orang-orang di luar berani melawan kita, padahal kita sudah melakukan kebenaran tapi kita dibenci, sesungguhnya mereka tidak menghalangi kita sama sekali. Bahkan tanpa mereka sadari, mereka justru menyebabkan kita menerima mahkota dan mengalami berkat yang tak terhitung jumlahnya. Karena hikmat Allah mengubah rencana jahat mereka menjadi keselamatan dan kemuliaan bagi kita. Karena itu sebenarnya tidak ada yang menentang kita. Saudara mungkin bilang, Pak Pendeta, ada orang jahat, ada orang mau jahat sama saya. Pak Pendeta, saya difitnah. Pak Pendeta, saya dizolimi. Pak Pendeta, saya dicurangi. Saudara, jangan engkau berkecil hati. Sesungguhnya saudara, mereka-merekalah yang akan memberikan kita mahkota. Mereka-merekalah orang-orang yang berbuat jahatlah yang akan memberikan mahkota kepada kita. Kenapa saudara? Karena setiap kejahatan yang mereka perbuat itu akan membuahkan berkat yang berkelimpahan bagi kita. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, wonderful days. Alasan yang pertama, karena Allah di pihak kita. Saudara ingat cerita Yusuf. Saudara mungkin sudah hafal cerita Yusuf. Siapa dia? Dia adalah orang yang malang menurut saya. Dia adalah orang yang disisihkan oleh saudara-saudaranya. Dia orang yang tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Dia diperlakukan kasar, dibuang ke sumur, dia dijual, dia jadi budak, dia masuk penjara, dia difitnah. Tapi tahu saudara, ketika Allah ada di pihak Yusuf, maka semua kejahatan yang dia terima, semua hal buruk yang dia terima, menjadikan mahkota bagi kehidupannya di masa yang mendatang. Bapak Ibu, kalau Allah di pihak kita, apapun, kapanpun, hari apapun, it's a wonderful day untuk hidupmu. Yang kedua saudara, apa alasannya saya katakan bahwa hari-hari yang kita lewati adalah hari yang indah? It's a wonderful day. Yang pertama, karena Allah ada di pihak kita. Yang kedua saudara, Roma 8 ayat 35-39, saya menyimpulkan alasan kedua, kenapa hari-hari di tahun 2020 di bulan Juni is a wonderful day. Yang kedua, karena Allah mengasihi kita. Bilang amin saudara.
Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dalam kitab Roma 8 ayat 35-39, penderitaan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jika penderitaan tidak membuat kita terpisah dari kasih Allah, maka penderitaan justru membuat kita makin merasakan kasih Allah. Haleluya Bapak Ibu. Kalau penderitaan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah, maka penderitaan harus menjadi cara untuk kita boleh semakin dekat dan merasakan kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, it's wonderful day. Kenapa saudara? Karena Allah tidak hanya di pihak kita, tetapi Allah mengasihi saudara dan saya. Ketika Ayub menderita, ketika Ayub betul-betul menderita, hartanya ludes. Orang-orang yang dia cintai tidak ada, mati. Ketika hartanya habis tak bersisa, bahkan tubuhnya sendiri yang merupakan harta yang berharga itu harus rusak. Saudara tahu apa yang dilakukan Ayub? Ayub hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ayub hanya bisa berseru kepada Allah. Dan Ayub menyatakan imannya kepada orang-orang. Sampai pada akhirnya Allah mengasihi Ayub. Dan Alkitab mencatat Allah mengembalikan 2 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat berkat. Kenapa saudara? Karena Ayub adalah orang-orang yang Allah kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penderitaan tidak memisahkan Ayub dari Allah yang Maha Kasih. Sebaliknya membuat Ayub makin dekat dan lebih dekat kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan kita seperti orang ateis saudara. Kenapa saudara? Pandangan orang ateis, saya menulis saudara, ateis berpendapat jika Allah ada, maka tidak mungkin Ia mengizinkan ada penderitaan. Karena Allah Maha Kasih, karena realitasnya penderitaan ada, maka tidak ada Allah yang Maha Kasih. Tidak saudara. Penderitaan bukan karena Allah penyebabnya. Penderitaan yang kita alami itu karena kita kerjakan, karena kita lakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Dia memperbaiki hubungannya. Allah memulihkan hidup kita dan Allah memberkati hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya tutup khotbah saya hari ini, apa yang kau hadapi? Apa yang kau takuti? Apa yang kau ragukan hari ini? Saya cuma mau bilang, it's a wonderful day. Hari itu, hari ini adalah hari yang indah. Karena Allah ada di pihak kita. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Orang lain tidak melihat kehidupan. Orang lain tidak melihat sedetail kehidupanmu. Orang lain tidak merasakan penderitaanmu. Tapi percayalah, ketika Allah ada bersama-sama dengan engkau, ketika Allah ada di pihakmu, dan percayalah ketika Allah mengasihi hidupmu, maka hari-hari yang pahit akan menjadi hari-hari yang manis, akan menjadi hari-hari yang indah, karena Allah memberkati hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kesulitan apapun yang kita hadapi, mari melangkah dengan iman dan kita katakan, this wonderful day God. Ini adalah hari yang indah untuk aku bisa nikmati, untuk aku bisa rasakan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sedang jemaat Tuhan, mari kita boleh pejamkan mata kita. Siapapun engkau, bagaimanapun keadaanmu pagi ini atau siang ini, saya mau menantang imanmu. Sekalipun mungkin kita berjauhan saudara, tetapi firman Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau engkau adalah orang-orang yang mengalami penderitaan, kalau engkau adalah jemaat Tuhan yang mengalami himpitan, hina, bahkan mungkin engkau hampir sama penderitaannya seperti Ayub. Engkau mengalami kerugian, engkau mengalami hal-hal yang merugikan hidupmu. Tidak ada orang yang peduli akan hidupmu. Saudara ingat baik-baik, it's a wonderful day. Dalam penderitaanmu, dalam kesulitanmu, saya cuma mau katakan, berdoalah, melangkahlah dengan iman, karena Allah ada di pihakmu, dan Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Mari berdoa dan katakan dengan iman, Tuhan, hari ini adalah hari yang indah. Esok adalah hari yang indah. Lusa, minggu depan, bulan depan,
tahun depan, bahkan hari demi hari yang kulalui, dengan iman aku katakan, it's a wonderful day. Hari yang indah, di mana aku berjumpa dengan Tuhan. Hari yang indah, di mana aku bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kalau engkau butuh berkat Tuhan, kalau saudara rindukan jamahan Tuhan, izinkan saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kananmu saudara tinggi-tinggi, dan naikkan keluhanmu, naikkan pergumulanmu kepada Tuhan. Berdoalah dengan iman bahwa Allah akan menyatakan kemuliaan-Nya, sehingga hari-harimu indah, hari-harimu diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, ketika sidang jemaat mengangkat tangan Tuhan, aku berdoa sekalipun melalui udara, melalui siaran offline, aku berdoa buat sidang jemaatmu yang mengangkat tangannya, yang mengangkat kedua tangannya, atau mengangkat tangan kanannya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah iman mereka terjadi. Biarlah ketika mereka mengatakan it's a wonderful day, hari ini adalah hari yang indah, Tuhan nyatakan berkat bagi sidang jemaatmu. Masalah yang mereka hadapi, kesulitan yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi di tengah pandemi corona, Tuhan nyatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang indah bagi sidang jemaatmu. Tuhan pertemukan sidang jemaatmu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga kami boleh menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa sekali lagi Tuhan, nyatakan anugerah-Mu buat sidang jemaat-Mu. Firman Allah selesai hamba sampaikan, ada 2 pokok yang besar yang perlu kami renungi, kami lakukan. Di tengah kesulitan kami mau tetap katakan bahwa Engkau ada di pihak kami, dan biarlah Engkau tetap mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan seruan kami. Kami naikkan ucapan syukurin hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Dan jemaat Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Paulus Suteja, dan kita akan akhiri dengan berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan pesan firman-Mu, dan juga hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, kiranya Engkau Tuhan Yesus menggembalakan, menyertai, memberkati seluruh usaha pekerja jemaat-Mu, bahkan menyertai umat-Mu Tuhan dari segala virus corona yang saat ini sedang melanda bangsa kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah benteng perisai kami, bahkan pertolongan kami. Terpujilah Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.